Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang jika kita coba menghitungnya niscaya kita tidak dapat melakukannya. Salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali aktivitas pagi Anda dalam program unggulan Fajar Hidayah bersama saya Fatih Akil Muslim, telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz yang akan mengampu Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Ghazali. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat untuk pagi ini Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Ya, semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan oleh Allah Ustadz ya. Insyaallah. Ya, pelajaran kita pagi ini kita membahas tema tentang apa Ustadz? Kita akan belajar surat At-Taubah ya 105. Ya, kita akan mempelajari surat At-Taubah ayat 105 pemirsa. Kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pernyataan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya siapkan catatan dan mushaf Anda. Mari kita simak tausiah dari Ustadz Muhammad Ghazali. Silakan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa dan juga para pendengar radio Persada FM Persada rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nyawa kepada kita pada pagi hari ini. Berapa banyak di antara saudara kita yang sudah mendahului kita karena memang kehidupannya sudah dihentikan oleh Allah. Pada saatnya nanti kita juga akan mengalami keadaan yang sama, bahwa kita akan mengalami kematian. Sudah barang tentu bagaimana kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk mengimani sesuatu yang gaib. Karena ciri orang yang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman, yakin terhadap yang gaib, yang terkumpul di dalam rukun iman. Kita harus beriman kepada Allah ya. Allah itu sesuatu yang gaib. Kemudian beriman kepada hari akhir, juga sesuatu yang gaib. Kalau kita mampu untuk beriman, untuk meyakini terhadap sesuatu yang gaib, yang itu sebagai pondasi dasar dari keislaman kita. Ketika kita dibebani oleh syariat,
insya Allah nanti kita akan kuat untuk menjalani, ya. Misalnya ada perintah untuk sholat, perintah untuk zakat. Selagi kita memiliki keimanan yang kokoh, tadi alladzina yu'minuna bil ghaibi, insya Allah nanti sholatnya akan menjadi sholat yang betul-betul khusyuk, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan risalah yang beliau bawa membuka cakrawala dunia, mencerdaskan kehidupan umat agar menjadi makhluk Allah yang sebaik-baiknya. Islam datang untuk memanusiakan manusia, bukan manusia tapi setengah binatang. Nah, sekarang ini banyak manusia setengah binatang, wujudnya manusia tetapi perilakunya seperti binatang. Nah, dengan datangnya Islam ini betul-betul laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Selanjutnya para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, Allah berfirman di surat At-Taubah surat ke-9 ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita diperintahkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa perintahnya? I'malu, ya. Beramalah kamu semuanya, bekerjalah kamu semuanya. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu pasti akan dilihat oleh Allah. Artinya apa yang kita lakukan nanti akan dipertanggungjawabkan. Ketika kita bekerja atau ketika kita beramal, kemudian ada yang menyaksikan, ada yang melihat, Allah pasti melihat. Kemudian Rasul juga akan melihat orang-orang yang bersama dengan Rasul. Kemudian kita sebagai orang yang beriman tentu bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, juga akan melihat perbuatan kita. Biasanya orang ketika bekerja dalam keseharian, apalagi dia ikut orang, di saat pekerjaan tersebut, di saat dia bekerja, kemudian disaksikan oleh atasannya atau akan diberikan penilaian, sudah barang tentu dia akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa tidak ada kekurangan sedikit pun. Itu baru di antar manusia dengan manusia. Sebagai contoh misalnya seorang guru, ketika dia dinilai oleh kepala sekolahnya, diawasi oleh kepala sekolahnya, dia akan mengajar dengan sebaik-baiknya. Apalagi mau dinaikkan pangkatnya misalnya, dilihat oleh asesor,
pasti dia akan berbuat sebaik-baiknya. Seorang pekerja bangunan diawasi oleh atasannya, mandornya, atau pengawasnya, itu juga pasti akan mengerjakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Karena dia nanti akan mengerti akibat kalau orang itu tidak mengerjakan dengan maksimal. Bisa jadi besok paginya atau seminggu berikutnya akan di PHK, akan dikeluarkan, minimal akan diberikan teguran. Nah, sekarang kita sedang bekerja atau beramal yang kita lakukan untuk Allah. Maka bagaimana kita berusaha untuk mengerjakan amal itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita beramal untuk Allah, berarti itu wujudnya namanya ibadah. Bagaimana kita beribadah dengan baik, atau dengan kata lain berarti kita sudah memiliki sifat ihsan. Apa itu ihsan? Definisinya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah, kamu beribadah kepada Allah, anta'budallah ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu itu sedang melihat Allah. Di hadapan kita ada Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, karena Allah itu sesuatu yang gaib, yakinlah bahwa fa innahu yaraka, dia Allah pasti akan menyaksikan kamu, akan melihatmu, melihat pekerjaan atau amal hamba-hambanya. Nah, kita ini hakikatnya amal yang diterima adalah amal yang betul-betul hanya mengharap ridha Allah, bukan untuk mendapatkan penilaian dari manusia. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah sholatnya, apakah puasanya, zakatnya, hajinya, ya, yang terkumpul dalam rukun Islam itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita khawatir jangan sampai apa yang kita lakukan itu ketika dihadapkan kepada Allah tidak ada nilainya, terganggu oleh riya, terganggu oleh ujub, terganggu oleh fitnah, terganggu oleh nifak. Ini sesuatu yang membahayakan. Ketika kita bekerja, ketika kita beramal, kita harus menyadari wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kita semuanya nanti akan dikembalikan kepada ila alimil ghaibi, kepada zat, ya, yang maha mengetahui akan yang gaib, sesuatu yang tersembunyi. Apa yang kita lakukan dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi, itu diketahui oleh Allah. Yang sembunyi saja diketahui, apalagi wasyahadah, yang terang-terangan, yang nyata. Pada hakikatnya, orang yang berbuat jahat, berbuat buruk secara sembunyi-sembunyi itu tidak ada gunanya. Dia menghindar dari pandangan manusia, menghindar dari pengawasan, pemantauan manusia, tapi tidak bisa menghindar dari pemantauan Allah, karena Allah mengetahui. Alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah mengetahui apa saja, apa yang terjadi di langit maupun yang ada di bumi, semuanya diketahui oleh Allah. Nah, besok kita akan dikembalikan
kepada Allah yang maha teliti secara detail sekali, ya. Pada menit keberapa, jam keberapa, hari keberapa, tahun berapa, itu akan diketahui. Kalau manusia kadang-kadang bersembunyi, ya. Misalnya orang berbuat selingkuh, dia pergi ke tempat yang jauh, kemudian menginap di hotel. Itu kan hanya gara-gara menghindar dari pengawasan istrinya, pengawasan suaminya, pengawasan tetangganya, teman-temannya. Tetapi Allah tidak bisa disembunyikan, ya. Itu kan hanya anggapan manusia bahwa saya tidak diketahui ketika berbuat jahat, berbuat curang. Ada orang yang mungkin menggelombungkan anggaran, memarkup anggaran, ya. Kemudian ada orang yang melakukan pencucian uang, tidak dimasukkan ke dalam rekeningnya, dimasukkan ke dalam rekening orang lain, dititip-titipkan. Itu dikiranya dia tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui, ya. Bahkan apa yang terlintas di dalam hati kita itu sudah diketahui, baru niat. Itulah maksud wasaturadduna ila alimil ghaibi. Nanti kita semuanya akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang kecil. Sekecil apapun nanti kita akan diberikan balasan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan walaupun sekecil atau seberat zarrah, sesuatu yang paling kecil, nanti dia akan melihatnya, maksudnya akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang berbuat amal yang jelek, yang buruk walaupun sangat kecil, dia nanti juga akan melihat balasannya, akan diberikan pembalasan. Itu yang tidak tampak, yang tersembunyi, apalagi yang terang-terangan, jauh lebih mudah untuk diketahui. Orang menghindar dari CCTV itu kan karena biasanya pengen berbuat jahat, berbuat tidak baik. Kemudian berikutnya, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu nanti Allah akan mengabarkan, memberitakan, memberikan penilaian terhadap apa yang sudah kita kerjakan sewaktu hidup di dunia. Kita akan menerima buku catatan, menerima rapot hasil perbuatan kita di dunia. Bahkan yang disuruh membaca bukan orang lain, langsung semuanya diberikan rapot, karena sudah dicatat dalam kehidupan sehari-hari ini. Apa yang kita lakukan itu sudah dicatat. Oleh siapa? Oleh malaikat Raqib dan Atid. Sehingga besok di hari kiamat manusia tinggal menerima buku catatan, menerima rapot, iqra' kitabak, ya. Bacalah buku catatanmu, kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah pada hari ini kamu yang sebagai penghisap, penghitung dari amalmu, karena sudah tercatat. Kamu layak masuk surga atau layak masuk neraka. Itu semuanya sudah ada di buku catatan. Maka kita di dunia tadi, kembali ke ayat yang awal, disuruh untuk i'malu, disuruh untuk beramal. Kita beramal berarti kita sedang menabung. Menabung sesuatu yang kita gunakan sebagai modal untuk masuk ke alam akhirat.
Orang yang cerdas maka dia akan lebih mengutamakan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Yang utama adalah kita diperintahkan mencari kebahagiaan akhirat. Lah apa kita disuruh ngaji terus? Disuruh sholat terus? Tidak. Maksudnya bukan seperti itu. Misalnya kita bekerja, ya bekerja. Yang pertamalah kita sedang mencari nafkah, mencari rezeki. Kerjanya diniatkan untuk ibadah. Kerja itu ibadah. Karena ibadah, maka dipilihkan pekerjaan yang baik. Jangan hanya kita memburu banyaknya hasil, tetapi tidak mempedulikan halal dan haram. Itu artinya mencari kebahagiaan akhirat itu begitu. Bukan disuruh untuk sholat terus, puasa terus, ngaji terus. Bukan seperti itu. Kita memilih hal-hal yang baik, ya. Karena orang itu di dunia sedang beraktivitas, sedang menanam, sedang berinvestasi. Maka tanamlah atau berinvestasilah hal-hal yang baik sehingga nanti berguna untuk kehidupan akhirat. Ya, terima kasih atas tausiahnya Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kami mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan tertulis Anda melalui line SMS atau WA di 08112553000. Namun sebelumnya kita simak informasi yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim, pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, kita kembali lagi dalam program unggulan Fajar Hidayah. Kali ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali, kami mengundang pemirsa sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda dapat melakukan panggilan WA di 08112553000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Ibu Sri, Mas. Ya, silakan Ibu Sri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sri dari Pacitan. Terima kasih. Ustaz, yang saya tanyakan yaitu neraka itu penghuninya kebanyakan wanita. Mohon tausiahnya dan mohon dalil atau hadisnya yang tertera, Ustaz. Yang pertama, yang kedua, sholat sunnah rawatib yang ba'da dan qobliyah zuhur itu yang 4 rakaat 2 kali salam itu dilaksanakan yang ba'da apa yang qobliyah. Mohon tausiahnya dan atas tausiahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama kaitannya dengan isi neraka kebanyakan dari para wanita. Itu disebutkan di dalam satu hadis, ya. Nabi kita bersabda bahwa isi neraka itu, ya, uritun nar, aku diperlihatkan neraka, fa inna aktsara ahliha, kebanyakan isi penghuninya itu adalah an-nisa yakfurna. Jadi wanita-wanita yang kufur. Kemudian sahabat bertanya, ayakfurna billah, apakah wanita-wanita tadi kufur kepada Allah? Ya. Kemudian Nabi kita bersabda, yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Wanita-wanita tadi adalah kufur kepada suaminya, tidak mengakui kebaikan yang sudah dilakukan oleh suaminya. Yakfurnal ihsan,
kemudian mengkufuri, tidak mengakui kebaikan-kebaikannya tadi. Kemudian Nabi menjelaskan, seandainya suaminya tadi mengerjakan kebaikan-kebaikan, jadi sudah banyak melakukan hal-hal yang baik selama setahun ya, atau bertahun-tahun, kemudian si wanita tadi, istri tadi melihat pada suaminya ada satu kesalahan, itu seolah-olah suaminya tadi tidak memiliki kebaikan sama sekali ya. Inilah yang disampaikan Nabi, kenapa wanita banyak menjadi isi neraka jahanam, karena kufur terhadap suaminya, kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan oleh sang suami ya. Di dalam bahasa Indonesia ada pepatah ya, panas atau mungkin karena setitik nila ya, rusaklah susu sebelanga. Jadi kita punya susu segar, banyaknya 1 ember ya, kan banyak, kemudian ditetesi 1 racun tikus misalnya ya, maka susu itu semuanya menjadi rusak ya. Walaupun susu tadi baik, nah kita jangan berbuat seperti itu, tidak berbuat adil gara-gara menuruti emosi sesaat. Ketika sedang marahnya memuncak, seolah-olah si suami tadi tidak memiliki kebaikan sama sekali, padahal sudah melakukan hal-hal yang baik dalam waktu yang panjang. Kemudian karena ada sesuatu yang tidak terima atau emosi karena nuruti hawa nafsu, tidak terkendali, akhirnya mengatakan kepada suaminya tadi bahwa si suaminya tadi tidak memiliki kebaikan sama sekali. Inilah yang menyebabkan wanita tadi dikatakan kufur kepada suaminya, yang Nabi mensabdakan nanti akan masuk ke dalam neraka. Isinya kebanyakan adalah para wanita tadi. Ini perlu berhati-hati tentunya, sebagai peringatan dari Nabi kita. Kemudian tentang sholat sunnah tadi ya, sholat sunnah ba'diyah atau qobliyah zuhur ya. Jadi kita mengerjakan yang 4 rakaat tadi itu pada posisi qobliyah ya. Jadi qobliyah zuhur itu kita kerjakan 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Itu terkait dengan sholat sunnah rawatib yang Nabi menjelaskan adalah 10 atau 12 rakaat ya. Itu disebutkan seperti itu ya. Kalau 10 rakaat berarti yang pertama kita sebutkan 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kalau dikatakan 12 tadi, tambahnya adalah pada waktu qobliyah zuhur tadi dikerjakan adalah 4 rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu sholat sunnah yang muakkadah ya. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Ustaz. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, kami masih mengundang Anda sekalian untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 02716793000. Kita sapa pemirsa yang telah terhubung. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari siapa, di mana? Dari Pak Tunggal Mas, di Klaten Tulung. Ya, silakan Pak Tunggal. Begini Ustaz, pertanyaan saya itu, misalnya ada orang melakukan molimo, main saat turutnya itu, terus dia itu betul-betul bertobat,
apakah besok kisahnya itu ya apa yang kejadian itu ditampar dulu kan, dulu zina terus kelihatan zina, padahal orang itu udah tobat gitu ya. Terus kalau tobat masalah mencuri, ya mencuri itu yang dicuri itu orangnya udah mati. Gimana cara tobatnya? Apa dikembalikan apa gimana gitu ya? Contohnya gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah memiliki sifat salah dan lupa. Ini siapapun manusianya, ya, semuanya sama. Kemudian Allah sudah memberikan jalan keluar. Bagaimana ketika manusia itu melakukan kesalahan, karena manusia berpotensi ya, untuk melakukan kesalahan. Kalau dia awalnya dari orang-orang kafir, ya, kalau di bahasa kita mungkin dikatakan sebagai ya Islam abangan, hanya ngakunya Islam di KTP, tapi tidak sholat, tidak puasa dan lain sebagainya. Itu ya sama saja artinya kafir. Kemudian dikatakan oleh Allah di surat Al-Anfal itu ya, ayat 38 ya, Qul lil ladzina kafaru ya, katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, iyantahu, jika mereka itu berhenti dari kekafirannya ya. Maksudnya menjadi orang Islam ya, masuk ke dalam agama Islam. Karena Islam itu adalah di dalamnya ada aturan, ada syariat. Yughfar lahum ma qad salaf ya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Jadi dosa-dosa kekafirannya tadi, walaupun jumlahnya banyak, selagi dia itu mau berhenti ya, mau bertaubat tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Wa iya'udu, tetapi jika mereka kembali lagi mengulangi perbuatan yang sama, faqad madat sunnatul awalin, maka berlalulah atau berlakulah kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Makanya Allah akan memberikan balasan ya, memberikan siksa, memberikan azab. Kemudian bagi orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu, di surat At-Tahrim itu ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat ya, dengan taubat yang semurni-murninya ya. Coba kita lihat ayatnya biar jelas. Jadi At-Tahrim ayat 8 tadi ya. Lah siapa yang diseru di awal adalah orang-orang yang beriman. Apakah orang-orang yang beriman tidak melakukan kesalahan? Ya melakukan. Tetapi apabila dia tergelincir, tersalah ya, bukan karena sengaja, kemudian diperintahkan untuk apa? Tubu ilallah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Karena manusia tadi semuanya potensi untuk melakukan kesalahan. Bagaimana caranya? Taubatan nasuha, diperintahkan untuk taubat yang semurni-murninya, betul-betul taubat yang sesungguhnya. Dalam bahasa Jawa jangan hanya seperti kapok, lombok itu ya, ketika kepedesan makan sesuatu, besok lagi tertarik mengulang lagi, itu namanya kan kapok lombok ya. Dengan taubat yang sungguh-sungguh tadi, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, ya mudah-mudahan
dengan taubat yang sesungguhnya tadi, Allah akan yukaffiru ankum sayyi'atikum, akan menutupi, ya. Jadi dosa-dosa yang sudah dilakukan tadi ditutup oleh Allah sehingga sudah tidak kelihatan. Karena dosanya habis, tertutup, wa yudkhilakum jannatin, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang di dalam surga itu ada sungai yang mengalir di bawahnya. Ini dosa apapun, termasuk tadi zina, mencuri. Nah, kalau dosanya kepada manusia ya tentunya juga minta maaf, salah satunya kepada manusia tadi. Kemudian juga minta ampun kepada Allah. Misalnya mencuri barang, ya dikembalikan barang curiannya tadi. Kita mungkin memukuli orang, ya kita minta maaf, minta ridho kepada orang yang kita pukuli tadi, ya. Itu caranya demikian, ya. Dan tidak akan berjanji, tidak akan mengulangi lagi. Atta ibu minaz zanbi kama la zanbalahu. Orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Ya, kita ke pertanyaan tertulis, Ustadz, dari Ibu Tri yang ada di Kutoarjo, Ustadz. Ustadz, bolehkah meminjami barang ke tetangga untuk digadekan, Ustadz? Ya. Saya kasihan tetangga dekat saya itu pinjam uang di kumpulan PKKRT. Sebenarnya tidak banyak, tapi kalau nunggu gajian kelamaan, Ustadz. Yang kedua, tadi saya sholat subuh, Ustadz. Ya. Sudah 2 rakaat, malah saya berdiri lagi. Setelah saya sadar, saya langsung duduk untuk tasyahud, doa, kemudian salam. Bagaimana yang demikian itu, mohon tausiahnya. Yang pertama tadi tentang masalah meminjamkan barang kemudian oleh si peminjam digadekan. Agama Islam sudah mengatur sedemikian rapi, sedemikian tertib, ya. Ya pada prinsipnya boleh selama ada keridhaan dari pemilik barang. Pada prinsipnya boleh kalau pemilik barang tadi itu ridho, rela. Kemudian yang kedua, dalam Islam diatur urusan masalah pinjam meminjam itu harus dicatat, ditulis, jangan hanya saling percaya. Jadi bukti tulisan itu harus ada. Allah mengajarkan di surat Al-Baqarah ayat 282, itu surat yang terpanjang. Nah, ayat yang terpanjang di surat yang terpanjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuhu. Wahai orang-orang yang beriman. Harusnya orang-orang yang beriman itu gampang untuk diatur, ya. Karena dia sudah beriman, yakin terhadap aturan-aturan Allah, aturan Rasul. Idza tadayantum, apabila kamu saling berhutang piutang, bidainin dengan sejumlah hutang tertentu tadi, ila ajalin musamma, waktunya tadi ada jangkanya, ya. Ada jangka waktu, apakah 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Itu perintahnya jelas, faktubuhu, tulislah, ya. Supaya ditulis. Oh, si fulan pinjam barang kepada saya, barangnya ini. Kemudian sanggup mengembalikan pada jangka waktu berapa, setengah tahun misalnya, ditulis. Itu sebagai alat bukti. Nanti kalau suatu saat ada salah satu yang mengingkari janji, belenjani, tinggal memperlihatkan tulisannya tadi. Ini dulu katanya kamu sanggup untuk mengembalikan barang, apakah itu wujudnya uang atau barang dan lain sebagainya, supaya ditulis. Dengan tulisan ini akan menjadi syahid,
ya, menjadi penguat sebagai alat bukti bahwa kamu pada tanggal ini meminjam uang sejumlah ini dan sanggup mengembalikan. Nah, ini buktinya. Kalau tidak diberikan bukti, loh, kapan saya minjam pada kamu? Nah, malah nanti bisa jadi seolah-olah tidak berhutang, bahkan yang dihutangi tadi lebih galak daripada yang punya barang atau yang menghutangi. Ini sering terjadi gara-gara apa? Tidak ditulis. Ya. Syukur tulisannya tadi dikopi. Ya. Yang asli dibawa kepada yang menghutangi. Ya. Kemudian kopiannya diberikan kepada pihak yang dihutangi. Dan di situ nanti ada saksi sebetulnya. Ya. Jadi saksi siapa yang menyaksikan bahwa pada hari ini, tanggal ini, jam ini terjadi hutang piutang sekian. Saksinya ini, ya minimal 2. Sebagai apa? Bukti. Nanti kalau yang menghutangi tadi mengingkari, ada saksi. So kalau hanya berduaan kan sulit nanti. Inilah indahnya aturan Islam, kalau kita pakai insya Allah sudah selamatlah dunia akhirat. Ya, karena keterbatasan waktu, pertanyaan tadi sekaligus yang mengakhiri Ustadz Fajar pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas tausiahnya, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semuanya, ya Ustadz. Ya, insya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, itu tadi program unggulan Fajar Hidayah pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhammad Ghazali. Kami mohon maaf untuk pertanyaan tertulis yang sudah Anda kirimkan, belum bisa kami bacakan semua karena keterbatasan waktu. Insya Allah akan dijawab di kajian-kajian mendatang. Jadi selalu simak kajian yang ada di MTA TV. Saya Fatih Agil Muslim, rekan kru yang bertugas mohon undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.